Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah merupakan bagian dari amal soleh kita yang insyaallah diridhoi dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, para bapak yang berbahagia, saya melihat ini sebagian jamaah ini jamaah malam Selasa. Tema yang akan saya sampaikan ini pernah saya sampaikan dalam pengajian malam Selasa, tapi sudah cukup lama, mungkin 5 tahun yang lalu. Pernah pula saya sampaikan dalam pengajian yang dirilis oleh radio RRI, pengajian dalam buka puasa, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu di Masjid Gede. Dan mungkin di beberapa kesempatan Bapak Ibu juga pernah mengikuti pembahasan tentang wasilah dan tawassul. Dan karena ini sifatnya kajian, maka pembahasan yang akan kita sampaikan adalah secara urutan. Akan kita coba untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pengertian dari wasilah dan tawassul. Bagaimana pengertiannya, kemudian apa wasilah dan tawassul yang boleh kita lakukan, dan juga macam-macam wasilah dan tawassul yang kita dilarang untuk melakukannya. Jadi ada yang dibenarkan, masyru', ada wasilah dan tawassul itu yang ghairu masyru', yang tidak dibenarkan. Jadi untuk nanti yang target kita adalah kita bisa mengamalkan yang dibenarkan, dan mana yang tidak dibenarkan itu kita tinggalkan. Syukur-syukur kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita, bisa mengingatkan kepada teman-teman kita mengenai praktek-praktek wasilah dan tawassul yang tidak dibenarkan. Bapak sekalian, istilah wasilah itu kita temukan di dalam Al-Quran, dan ini yang menjadi dasar adanya perintah orang untuk melakukan wasilah, yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. Jadi kalau menurut ayat ini, bahwa kita memang diperintahkan untuk melakukan wasilah. Wasilah itu memang diperintah di dalam Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cuma yang menjadi persoalannya adalah sejauh mana wasilah yang diperintahkan dan sejauh mana wasilah yang tidak diperintahkan. Mana yang masyruh dan mana yang boleh masyruh. Inilah yang nanti akan kita bahas secara lebih jauh dalam rangka untuk bisa melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Maidah yang 35. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian wasilah. Kita membahas dari dua pengertian. Yang pertama adalah wasilah dari sudut bahasa, dari pengertian bahasa. Dan yang kedua adalah wasilah menurut pengertian istilah. Kalau menurut atau dari segi bahasa, wasilah itu punya banyak arti. Perantara, jalan, derajat, kedudukan di sisi raja, sebab yang mendekatkan kepada yang lain. Jadi misalnya Bapak itu tadi pindah ke kantor PT ini, itu pakai wasilah, pasti menggunakan perantara. Itu pakai mobil atau pakai motor. Itu kalau dari segi bahasa itu namanya wasilah. Sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menuju kepada sesuatu yang menjadi tujuannya. Itu wasilah dari segi bahasa. Sedangkan tawasul itu artinya mendekatkan diri dan berupaya sampai kepada sesuatu. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan wasilah itulah yang dinamakan tawasul. Bendanya itu namanya wasilah, sedangkan aktivitas yang dilakukan seseorang itu disebut dengan tawasul. Sehingga antara wasilah dan tawasul ini memang tidak bisa dipisahkan, dua hal yang saling berkaitan. Contoh wasilah yang digunakan dengan arti kedudukan, bukan yang mulia. Itu seperti misalnya terdapat di dalam hadis yang berbunyi ini, tidak sampai turun nida, fakulu lama yakulu, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, thumma sallallahu alayya wasilatan. Ini sabda Rasulullah. Apabila kamu sekalian mendengar adzan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Setelah itu hendaklah kamu mengucapkan sholawat atas aku. Sebab barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku, satu kali sholawat, maka dia akan diberikan balasan oleh Allah 10 kali sholawat. Setelah itu hendaklah engkau memintakan aku wasilah. Ini ada kata-kata wasilah.
Permintaan kita kepada Allah agar Nabi diberikan wasilah itu dengan kita mengucapkan doa. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatan wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ini doa setelah adzan yang dianjurkan untuk kita baca. Di situ isinya mohon kepada Allah supaya Nabi diberikan wasilah. Apa wasilah itu? Dalam hadis itu dijelaskan fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga. Nah, ini adalah wasilah dalam arti bahasa yang mempunyai arti kedudukan. Dalam hal ini adalah sebuah kedudukan di surga. Ini kita dianjurkan setiap selesai mendengar adzan supaya kita selalu membaca. Pertama tadi kita menirukan muadzin, kemudian yang kedua kita membaca sholawat, kemudian yang ketiga kita berdoa. Doa itu diantara isinya adalah memohonkan Nabi supaya diberikan anugerah wasilah. Pada ujung hadis itu disebutkan faman sali riyal wasilata halal lahu syafa'atu. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia nanti berhak untuk mendapatkan syafaat. Itu janji Rasulullah. Dengan kita selalu mengucapkan atau mendoakan beliau setelah kita mendengarkan adzan itu, maka nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ini kita membahas tentang wasilah dari segi bahasa. Di antara isinya itu adalah kedudukan yang Kemudian yang kedua dari segi istilah. Ini yang akan kita bahas. Jadi pembahasan tentang wasilah itu adalah wasilah dalam arti istilah ini, bukan dalam arti bahasa tadi. Tapi dalam arti istilah ini. Wasilah dalam arti istilah ini ada dua macam. Pertama adalah bersifat umum, dan yang kedua adalah bersifat khusus. Wasilah dalam arti umum itu adalah jalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Jalan yang ditempuh oleh seseorang, di mana dengan jalan itu akan bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Sedangkan tawassul itu kegiatan kita yang berupa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui perantara atau jalan-jalan tertentu, jalan yang dimiliki wasilah itu tadi. Misalnya sholat itu adalah wasilah. Sebab dengan sholat itulah akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran, kita berpuasa misalnya, melakukan ibadah-ibadah itu semua adalah sebenarnya merupakan wasilah kita. Karena dengan ibadah itu akan bisa mengantarkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasilah dalam arti secara umum. Sedangkan wasilah dalam arti khusus itu adalah jalan yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah agar terkabul doanya. Jadi ini berkaitan dengan doa kita. Supaya doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah, maka kemudian dia menggunakan wasilah tersebut. Ini wasilah dalam arti khusus. Aktivitasnya itu namanya tawassul. Jadi seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan berwasilah dalam berdoa dengan cara-cara yang tertentu. Yang sering dibahas di dalam pembahasan akidah itu adalah wasilah dalam arti yang khusus ini. Itu yang banyak dibicarakan. Misalnya kalau kita buka dalam bukunya Ibnu Taimiyah, ada buku namanya
Al-Wasilatu wa Tawassul. Di sana membahas tentang persoalan yang menyangkut wasilah dan tawassul. Itu fokusnya lebih kepada pembahasan wasilah dalam berdoa. Wasilah dalam pengertian yang khusus ini. Dan ini yang sering dilakukan di masyarakat kita itu ya wasilah yang kedua ini, dalam arti yang khusus itu. Dalam kaitannya dengan seseorang berdoa kepada Allah, supaya doanya itu lebih kapter, ya, doanya itu mustajab, maka dia menggunakan wasilah-wasilah tertentu. Ada yang datang ke kuburan si Anu, kalau ditanya kenapa Anda di sana, saya berdoa dengan berwasilah Mbah Gus Dur misalnya. Jadi dia menggunakan kuburan itu dalam rangka untuk bertawasul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasilah dalam arti yang khusus. Jadi nanti kita akan fokus kita pembahasan ini adalah pada wasilah yang dalam arti yang khusus ini. Bukan wasilah dalam arti bahasa, bukan wasilah dalam arti umum, tapi wasilah dalam arti yang khusus ini. Inilah yang nanti akan menjadi pembahasan kita lebih jauh. Mana wasilah dalam berdoa yang dibenarkan dan mana wasilah dalam berdoa yang tidak dibenarkan menurut penjelasan syariat kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita membagi wasilah itu menjadi tawasul, ya. Tawasul itu kita bagi menjadi dua. Ada tawasul yang masyru', tawasul yang sesuai dengan yang disyariatkan. Dan yang kedua itu tawasul yang ghairu masyru', tawasul yang tidak diperintahkan, yang tidak disyariatkan. Kita hanya dibenarkan kalau ingin bertawasul itu hanya yang pertama saja. Tawasul dengan yang masyru', yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sebaliknya untuk tawasul yang ghairu masyru' itu harus kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita melakukan tawasul yang baru masyhur. Sebab ini urusan ibadah, urusan akidah. Akidah dan ibadah itu haruslah sesuai dengan apa yang dituntunkan. Di luar apa yang dituntunkan itu kita terkena TBC. Lanjut syirik. Ya syirik. Dua-duanya sangat berbahaya. Nah, itu kita harus belajar betul. Jika kita akan melakukan tawasul di dalam kita berdoa khususnya itu. Untuk yang tawasul masyru', kalau yang umum, ini yang masyru' yang dibenarkan, yang umum. Secara umum itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dicintai dan diridhoi Allah sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah. Ini secara umum. Inilah yang termaksud di dalam surat Al-Maidah 35 tadi. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita hanya dibenarkan dengan melalui jalan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Seperti sholat. Orang tidak boleh menggunakan cara-cara menentukan jalan-jalan atau wasilah-wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Inilah yang diceritakan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtagu ilaihi wasilata. Hendaklah kamu mencari wasilah kepada Allah. Wasilah di situ itu adalah jalan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jalan itu ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perkataan, zikir-zikir, membaca tasbih, tahmid, dan seterusnya.
Banyak jalan-jalan yang telah ditunjukkan Rasulullah kepada kita. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepadanya, kita menggunakan jalan-jalan seperti yang dituntunkan Rasulullah SAW. Itulah namanya tawasul yang masyhur secara umum. Nah sekarang yang secara khusus, ini yang masyhur. Ini yang saya akan uraikan lebih lengkap lagi. Ini tawasul yang kita gunakan pada saat kita berdoa kepada Allah, dan ini yang dibenarkan, yang masyru', yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma dan sifat-sifat Allah. Jadi kita bertawasul dengan menggunakan asma dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kita gunakan sebagai wasilah dalam kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun." Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang kita sebut dengan Al-Asmaul Husna. Allah memerintahkan, "Fad'uuhu biha." Berdoalah kamu sekalian dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, silakan menggunakan Asmaul Husna. Itu termasuk bertawasul yang digunakan. Mungkin kita di kalangan Muhammadiyah ini agak kurang akrab gitu. Mungkin jarang yang hafal dengan Asmaul Husna itu. Jarang. Karena sebenarnya itu diperintahkan. Kalau kita mau berdoa gunakan Asmaul Husna. Pakailah Asmaul Husna itu sebagai wasilah kita untuk berdoa kepada Allah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah ini. Rasulullah juga berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna ini. Ini doa untuk menghilangkan kesedihan, kesusahan. Dalam hadis ini Rasulullah menjamin kalau orang ditimpa suatu kesedihan atau kesusahan, kalau berdoa dengan ini, maka kesedihannya itu akan dihilangkan Allah dan diganti dengan kegembiraan. Doanya ini, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka. Nah terusannya ini Nabi berdoa dengan menggunakan nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istaghsarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Baru permintaan Nabi itu anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala akhudni wa da'abani. Permintaan Nabi itu bagian terakhir itu. Tapi sebelum itu beliau menggunakan berwasilah dengan nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama, semua nama yang kau miliki. Bertawasul dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah. Ini yang disebut dengan tawasul dengan nama Allah itu sendiri. Ini contoh berdoa kepada Allah dengan berwasilah nama atau Asmaul Husna. Ini bisa kita contoh. Sebelum kita mohon kepada Allah, panggil dulu nama Allah itu. Ya Rahman, Ya Rahim,
Kalau minta rezeki ya panggil nama Allah ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali. Nama-nama itu kita sebut sebelum kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya wasilah dengan Asmaul Husna. Ini dibenarkan, termasuk masyru', diperintahkan. Ini juga contoh lain. Allahumma inni as'aluka bismikal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sebelum kita mohon ampun kepada Allah. Rasulullah menyebut dulu nama Allah Al-Ahad As-Samad. Ini termasuk Asmaul Husna. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan namamu Al-Ahad yang bisa, As-Samad tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian antaghfirli dzunubi. Sebelum permohonan itu disebutkan, Rasulullah menyebut dulu nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna ini tadi. Ini Bapak Ibu sekalian yang contoh dari bertawasul dengan Asmaul Husna ini. Dan lain-lain, ini masih ada contoh-contoh lain ini. Nanti barangkali kalau bisa difotokopi, bisa dibaca nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, tawasul yang masyru' juga berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan iman dan tauhid kita. Dengan iman dan tauhid kita. Dasarnya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah baru faktubna ma'asyahidi. Permintaan kita kan terakhir ini, faktubna ma'asyahidi. Tapi sebelum permintaan itu kita ajukan kepada Allah, kita jadikan keimanan kita kepada Allah itu sebagai wasilah. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang Kau turunkan. Kami telah mengikuti utusan-Mu ya Allah. Setelah itu kemudian faktubna ma'asyahidi. Ini namanya bertawasul dengan iman dan tauhid. Nyatakan bahwa kita ini adalah beriman, kita ini bertauhid kepada Allah. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya ayat 87 itu juga Allah mengajarkan kepada kita suatu doa ini ya, yang diucapkan oleh siapa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa? Nabi Yunus ketika beliau berada di perut. La ilaha illa anta. Ini kan tauhid ini. Subhanaka. Baru inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum menyatakan itu, memuji dulu kepada Allah, menyatakan keimanan dan ketauhidannya kepada Allah. Berarti doa ini juga yang diucapkan Rasulullah, yang disebut dengan al-ismul a'dham gitu ya. Kita dianjurkan sebelum berdoa supaya mengucapkan ini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah menyatakan orang yang berdoa yang dimulai dengan kata-kata ini, dia telah menggunakan nama Allah yang agung, disebut dengan al-ismul a'dham. Jika dia berdoa dengan menggunakan ini, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Jika dia meminta sesuatu, maka permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah.
Ini yang disebut dengan al-ismul a'dham. Kita sangat dianjurkan sebelum kita berdoa dimulai dengan mengucapkan atau melafazkan kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada dua tawasul kita ini. Tawasul dengan tauhid dan juga tawasul dengan asmaul husna, dua sekaligus. Setelah ini lalu kita mohon kepada Allah. Setelah mohon apa? Tapi sebelum mohon itu silakan berwasilah dengan ini tauhid, iman dan asmaul husna. Ini prakteknya seperti yang dicontohkan di Rasulullah SAW. Ini wasilah yang masyhur. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh, di mana seseorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalnya yang paling baik, seperti sholat, puasa, baca Quran, tinggalkan amalan dan semacamnya. Nah, jadi amal soleh yang kita miliki, yang sudah menjadi kebiasaan kita, itu bisa kita jadikan sebagai wasilah dalam kita berdoa kepada Allah. Misalnya kita ini punya amal soleh yang berupa sholat misalnya, kita ahli sholat, ahli jamaah, maka sebelum mohon kepada Allah, amal soleh yang kita miliki itu kita jadikan sebagai wasilah. Ini dasarnya hadis Bukhari Muslim. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada 3 orang yang terjebak di dalam gua itu. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, tertutup oleh batu besar, diusahakan untuk didorong-dorong, ternyata tidak bisa. Yang bisa dilakukan oleh mereka hanya berdoa kepada Allah. Lalu masing-masing itu berdoa kepada Allah. Tetapi sebelum doa itu diajukan, dimohonkan, orang ini menyebutkan amal solehnya masing-masing. Ini dimaksud dengan tawasul dengan amal soleh itu. Yang satu itu punya amal soleh yang berupa bakti kepada kedua orang tua. Itu ceritanya terpanjang ya. Lalu yang kedua itu punya amal soleh berupa dia tahan godaan, seorang perempuan yang dicintai. Kemudian yang ketiga itu dia berbuat baik dengan bekas karyawannya. Ceritanya panjang, nanti dibuka di Riyadhus Shalihin bab niat kalau nggak salah ya. Bab niat itu ada cerita tentang 3 orang itu, dan itu yang dijadikan dasar bahwa orang itu memang boleh bertawasul dengan amal soleh. Akhirnya 3 orang itu memang dikabulkan oleh Allah. Batu besar yang menutup gua itu bisa keluar berkat doa 3 orang itu yang diawali dengan berwasilah akan amal solehnya masing-masing. Ini bisa kita contoh. Sebelum kita mohon kepada Allah, kita ungkapkan dulu amal soleh apa yang menjadi kebanggaan kita. Mungkin kita rajin beribadah, rajin sholat, mungkin kita rajin melakukan puasa Senin Kemis, dan seterusnya. Banyak amal-amal saya yakin Bapak Ibu banyak amal-amal soleh, dan itu bisa kita jadikan sebagai wasilah kita dalam kita memohon, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wasilah yang masuk juga berdoa kepada Allah dengan bertawasul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup.
kita mohon supaya yang bersangkutan itu memohonkan kepada kita. Syaratnya masih hidup orang itu. Orang itu kita pandang soleh, dia masih hidup. Lalu kita mohon supaya yang bersangkutan itu mendoakan sesuatu bagi kita. Dan ini diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Hasyr ayat 10. Kita diperintahkan supaya memohonkan ampun bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mereka kan sudah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan mendoakan saudara kita yang sudah mendahului kita. Itu artinya doa pada Allah untuk sesama saudara kita itu tetap didengarkan. Bahkan itu dianjurkan sekali. Maka dulu ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, sering beliau didatangi oleh para sahabat untuk minta doanya. Misalnya di dalam riwayat ini diceritakan pernah suatu saat terjadi musim panas, tidak ada hujan, sehingga para sahabat ketika itu mengalami kondisi yang sangat menderita. Lalu mereka matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, halakal masyiyah, halakal iyal, halakal nas. Ya Allah, binatang ternakku banyak yang mati, keluarga-keluargaku juga menderita, orang-orang juga pada menderita karena kondisi panas. Maka kemudian orang ini minta kepada Rasulullah supaya berdoa agar diturunkan hujan. Pas waktu itu hari Jumat. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan berdoa, diikuti oleh para sahabat. Selesai berdoa, ketika kami keluar dari masjid, hujan turun dengan deras sekali. Doa Rasulullah saja. Begitu keluar dari masjid, langsung hujan deras. Sampai hujannya tidak putus-putus. Sampai di jalan-jalan itu banjir. Lalu mereka datang lagi pada Rasulullah, mohon supaya hujannya Ini contoh tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Ya. Setelah Rasulullah itu wafat, maka mereka itu ganti datang kepada sahabat yang masih hidup juga. Jadi mereka tidak datang kepada kuburan Rasulullah, tidak. Tapi yang didatangi adalah sahabat yang masih hidup. Jadi sesama sahabat itu memang saling mendoakan. Ini namanya tawasul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Kemudian yang kelima, yang masuk juga ini, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan cara kita menampakkan kelemahan diri kita, menampakkan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah. Berdoa dengan menampakkan betul-betul kita ini adalah sebagai makhluk yang sangat lemah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub ini, ya, yang diceritakan Allah dalam surat Al-Anbiya 83 ini. Wa Ayyub idna tarabbahu anni masaniyad durru. Sebelum mohon itu, ya Allah, saya ini ditimpa oleh suatu malapetaka, ya Allah. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi sebelum mohon itu tampakkan dulu bahwa kita sedang dalam kondisi sangat. Atau seperti yang diucapkan Nabi Musa, jadi kita akan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 24 ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kepada apa yang kau turunkan kepada.
dalam kondisi Nabi Musa kelaparan, lari dari perjalanan Fir'aun itu, mohon kepada Allah. Nanti sebelum memohon itu beliau menunjukkan itu bahwa beliau sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah. Ini namanya tawasul, dengan menunjukkan atau menampakkan kelemahan diri kita, menunjukkan bahwa kita betul-betul membutuhkan kepada pertolongan Allah. Begitu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW ini dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah ini. Sebelum Rasulullah mohon itu beliau juga mengungkapkan dulu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ini. Jadi dimulai dengan rahmataka arju. Ya Allah, aku benar-benar membutuhkan rahmat-Mu ya Allah. Menunjukkan kebutuhannya. Itu dijadikan sebagai wasilah sebelum beliau mohon kepada Allah. Ini bisa kita contoh. Sebelum Bapak Ibu kita mohon kepada Allah, tunjukkan dulu kelemahan diri kita, tunjukkan bahwa kita memang betul-betul sedang sangat membutuhkan terhadap pertolongan Allah. Setelah itu baru kemudian kita mengatakan apa yang menjadi permintaan kita. Kemudian yang keenam, bertawasul, berdoa kepada Allah, bertawasul dengan mengakui dosa-dosa dan kesalahan diri kita. Jadi sebelum kita mohon kepada Allah, tunjukkan atau akui bahwa kita memang banyak berdosa. Akui bahwa kita itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qasas ini ya, Rabbi inni dzalamtu nafsi, faghfirli. Jadi sebelum mohon ampun kepada Allah itu menyatakan dulu Rabbi inni dzalamtu nafsi. Atau seperti yang diucapkan Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebelum mohon ampun itu dinyatakan dulu kami ini adalah manusia yang banyak melakukan kebodohan dan kesalahan. Atau seperti yang diucapkan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah kepada kita, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Bacaan istighfar yang sayyid itu kan penghulu ya, panutan itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, baru faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebelum permohonan itu kita mohonkan kepada Allah. Di sini ada pengakuan tauhid, ada dari la ilaha anta itu, dan juga ada pengakuan bahwasanya Allah telah memberikan iman kita. Wa'abu bidzambi, itu juga ada pengakuan bahwasanya kita punya banyak dosa. Wa'abu bidzambi, saya mengakui dosaku ya Allah. Lalu setelah itu kemudian kita mohon faghfirli. Ini yang namanya tawasul dengan pengakuan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan diri. Nah ini yang pertama tadi itu tawasul yang masyru', yang kita diperintahkan, dibenarkan untuk melakukan. Yang tidak boleh ini yang kedua, ini tawasul yang baru masyru'. Ini yang harus kita jauhi. Karena tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya. Kalau yang secara umum, yang baru masyru' itu tawasul kepada Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, atau yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, baik berupa keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Ini yang dinyatakan Rasulullah dalam hadisnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, gitu ya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa
fardun. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Itu yang disebut dengan bid'ah itu. Jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada tuntunannya, itulah yang disebut dengan bid'ah. Di mana bid'ah itu adalah sesat. Dalam hadis lain diteruskan, dan tersesat itu masuk neraka. Jadi sudah rekoso, berada apa-apa, rukun rokok. Karena dia melakukan jalan-jalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, selamatan, tahlilan, yasinan, semua yang tidak ada turunannya. Puasa merokok, puasa ngebleng, puasa, dalam semua itu kurang haji juga begitu banyak sekali tata-tata cara yang tidak ada hubungannya. Melakukan tata-cara yang tidak ada hubungannya, itulah wasilah yang boleh masuk. Itu mamnu, itu yang dilarang. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dalam kita dengan wasilah yang masuk. Kemudian yang secara khusus, yang tidak ada tuntunannya, itu yang dilarang. Yang pertama adalah tawasul kepada Allah dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada orang yang telah mati atau gaib dan semacamnya. Mohon kepada Allah, tapi minta pertolongan orang yang sudah meninggal dunia atau orangnya itu tidak ada. Ini termasuk syirik besar. Dan yang melakukan itu bisa dikatakan keluar dari Islam. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah dulu. Seperti yang dinyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Jika mereka ditanya, kenapa kamu kok menyembah berhala-berhala itu? Apa jawabannya? Ma'na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ternyata yang dituju oleh orang-orang musyrik itu Allah benar. Tapi dia menggunakan wasilah yang tidak benar. Menggunakan wasilah patung-patung yang bukan, namanya itu ada yang Natal, Uzza, Manat, dan lain-lain. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh dulu. Ini adalah pengikut-pengikut Nabi Nuh. Natal, Uzza, Manat. Itu orang baik-baik sebenarnya. Itulah yang dipatungkan oleh orang-orang jahiliyah, dan itu yang dijadikan sebagai wasilah dalam mereka beribadah kepada Allah. Supaya didekatkan dengan Allah menggunakan patung-patung. Kemudian yang dilarang yang kedua, tawasul kepada Allah dengan memanfaatkan kedudukan orang-orang tertentu yang soleh di sisi Allah. Kedudukan. Misalnya Rasulullah itu kan jelas punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang berdoa kepada Allah dengan memanfaatkan kedudukan Rasulullah itu, maka doanya kemudian begini: Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Sebelum minta itu dia menggunakan kata-kata bihaqqi Muhammadin. Yang dimaksud ini Nabi Muhammad, supaya diampuni dosanya.
menyebut orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Contoh yang lain, as'aluka bihaqqi fulanin. Fulan ini orang tertentu. Misalnya yang sering disebut itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bihaqqi Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau bihaqqi awliyaika wali-wali wa rusulika. Atau bihaqqi Baitul Haram. Baitul Haram juga dijadikan wasilah untuk berdoa. Wal Masjidil Haram. Ini dilarang, ini hukumnya haram. Tidak dibenarkan kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul, memanfaatkan kedudukan orang-orang tertentu atau benda-benda tertentu yang dianggap untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, dengan zatnya. Kalau tadi kedudukannya, kalau ini dengan zatnya. Zatnya, jadi tawasulnya dengan zat. Misalnya